Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kelas 9 SMP Lab School VIP UMJ. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini Bunda Widya kembali bertemu dengan teman-teman ya dalam pelajaran PPKN. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas judul daripada mata pelajaran kita, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini adalah tindak lanjut daripada materi di hari sebelumnya atau di minggu sebelumnya, yang mana kita sedang mempelajari Pancasila. Oke teman-teman, sebelum jauh ya kita membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila, mari kita buka kelas kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik teman-teman, kita akan bahas materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui pengertian daripada nilai. Apa sih nilai itu? Ya, nilai merupakan salah satu pokok pembahasan dalam cabang ilmu filsafat, yaitu filsafat nilai atau aksiologi. Nah, filsafat sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Nah, istilah nilai sering juga digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang artinya itu adalah keberhargaan dan juga kebaikan. Dalam menimbang nilai ya dipengaruhi oleh beberapa unsur. Di antaranya ada unsur jasmani, unsur akal, perasaan, kehendak, dan juga ada unsur kepercayaan. Berbicara tentang nilai, sebenarnya merujuk dan mengarahkan kepada hal-hal yang ideal, ya, berupa harapan, dambaan, ataupun cita-cita. Nah, hal inilah yang menjadi dasar perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia, yang mana dalam perumusannya itu berasal daripada pola hidup ataupun nilai-nilai yang sudah terbiasa, yang sudah terbangun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, nah kita akan masuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja sih nilai-nilai luhur Pancasila ya? Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara. Ideologi itu sendiri diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar negara dan memberikan arah serta tujuan hidup. Nah, konsep dari ideologi itu sendiri adalah satu, berisi nilai-nilai hidup bangsa. Yang kedua, memberikan arah, kebaikan, dan juga tujuan. Yang ketiga, menjadi dasar merealisasikan hidup bangsa. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke. Nilai-nilai Pancasila telah ada dan telah merekat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar filsafat negara Indonesia. Nah, kita kembali pahami bahwasanya Pancasila itu dibentuk berdasarkan pandangan hidup, berdasarkan hati nuraninya bangsa Indonesia, dan juga berdasarkan pola hidup ya, kehidupan sehari-hari dalam
bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang biasa diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, memang Pancasila itu mengandung ya berupa ideologi, kemudian nilai-nilai luhur, sehingga erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, kita lanjut ya mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila ini ya kita ambil daripada beberapa generasi zaman. Jadi, oleh para tokoh bangsa, Pancasila ini ya sudah diambil dan sudah dilalui oleh beberapa zaman yang dilalui oleh Indonesia. Nah, yaitu zaman Kerajaan Kutai, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan sebelum Majapahit, zaman Kerajaan Majapahit, zaman penjajahan, kemudian pada zaman Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda, hingga akhirnya kemerdekaan Indonesia. Nah, sampailah pada sekarang yaitu zaman setelah kemerdekaan Indonesia. Baik, teman-teman, perwujudan daripada nilai-nilai Pancasila itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya nih, teman-teman, ya. Dalam lingkungan keluarga, ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan. Salah satunya adalah dengan menghormati orang tua, ya, menurut nasihat orang tua. Kemudian menyayangi sesama anggota keluarga, sesama adik, kakak, ya, sepupu, dan juga lainnya. Ya, nah ini merupakan salah satu perwujudan nilai Pancasila yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan keluarga. Oke, selanjutnya ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya di dalam keluarga, teman-teman. Di sekolah ya, Pancasila itu juga bisa kita wujudkan. Apa saja sih contohnya? 1. Kita melaksanakan piket bersama. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan teman. Mungkin teman kita ada yang beragama lain, atau mungkin teman kita berasal dari suku lain, atau mungkin teman kita itu berbeda ras, berbeda warna kulit, dan berbeda lainnya. Nah, di sana kita tetap bisa saling silaturahmi, kita bisa saling tetap bermain bersama. Itu merupakan salah satu perwujudan daripada nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling penting ya, yaitu musyawarah, diskusi antar sesama teman. Itu menerapkan nilai dari Pancasila, khususnya sila keempat. Dan contoh-contoh lainnya, ada banyak ya contohnya ya. Oke, next selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila itu juga bisa kita lakukan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, seperti halnya yang sudah kita ketahui, kita itu kan tidak bisa nih teman-teman hidup sendiri ya. Manusia itu adalah zon politikon, itu menurut Aristoteles. Dan pada kenyataannya memang kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh bantuan orang lain. Nah, ini bisa kita wujudkan dalam nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita dalam masyarakat. Contohnya adalah melakukan musyawarah. Kemudian kita bisa hidup berdampingan satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Contoh yang kedua adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan ya, membersihkan saluran air, dan juga bergotong royong dalam membangun sarana-sarana umum. Nah, sebetulnya masih banyak sekali ya perwujudan-perwujudan nilai-nilai yang bisa kita sebutkan atau bisa kita contohkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam kehidupan kita di sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, coba teman-teman ingat, pasti teman-teman juga sudah banyak ya melakukan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Apalagi teman-teman adalah siswa dan siswi yang berkarakter.
Amin. Oke, baik teman-teman. Penjelasan Bunda untuk materi dinamika nilai-nilai Pancasila mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dalam pertemuan singkat ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi acuan hidup kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Amin. Baik teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.